Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryanti. Saya dari kelas 3A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam profesi keperawatan. Yang dimana hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia, HAM yang fundamental, yang berarti setiap individu memiliki hak untuk memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan efektif. Selanjutnya, kewajiban menjaga kesehatan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang sehat, akses ke pelayanan kesehatan, dan program-program kesehatan yang efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat menurut Undang-Undang 1945. Hak atas kesehatan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Selanjutnya, kewajiban menjaga kesehatan masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 ayat 3, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berikut ada beberapa contoh tentang hak dan kewajiban dalam konteks profesi keperawatan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Contoh yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan perawat berhak mendapatkan imbalan yang layak, gaji dan tunjangan atas jasa profesi yang diberikannya, serta kondisi kerja yang adil dan aman yang diatur dalam perjanjian kerja atau ketentuan institusi pelayanan kesehatan. Dan contoh yang kedua, hak atas perlindungan hukum, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan perawat berhak memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kode etik. Misalnya saat menghadapi tuntutan hukum terkait tindakannya yang dilakukan sesuai prosedur. Dan pasal yang ketiga, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan perawat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Keperawatan, standar profesi, dan kode etik profesi dalam menjalankan praktik keperawatan. Dan contoh yang keempat dan terakhir, kewajiban memajukan kesejahteraan umum, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan perawat berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi kepada pasien, sebagai wujud kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban perawat sebagai warga negara. Ada kewajiban umum yang pertama menjunjung hukum, pasal 27 ayat 1, patuh pada regulasi kesehatan dan etika. Yang kedua, membela negara melalui pelayanan kesehatan di daerah terpencil atau bencana. Kewajiban spesifik berdasarkan kode etik keperawatan. Yang pertama, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menghormati HAM pasien. Yang kedua, menjaga kerahasiaan pasien, kewajiban privasi. Dan yang terakhir, berkontribusi pada pendidikan kesehatan masyarakat. Berikutnya, tantangan dan implementasi dalam praktik keperawatan. Yang pertama, tantangannya yaitu konflik antara hak perawat, misalnya istirahat, dan kewajiban, misalnya shift panjang di rumah sakit. Yang kedua, implementasi, yaitu pendidikan etika, pelatihan HAM, dan pengawasan oleh PPNI. Dan yang terakhir, contoh kasusnya yaitu perawat harus menolak praktik ilegal, kewajiban hukum, sambil menuntut hak atas keselamatan kerja.
Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas kesehatan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memanfaatkan hak atas kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama. Mari kita jaga kesehatan masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.